Saya lihat sekarang ini tujuan dari politik itu adalah arena perburuan kekuasaan. Ya. Arena untuk mengklaim saya 50 juta didukung rakyat, saya 100 juta didukung rakyat. Dan kekuasaan itu dibarter dengan kenikmatan. Gitu. Kemudian jas disetrika, kemeja rapi, turun dari mobil-mobil mewah dengan pesona-pesona palsu, kemudian mengatakan kami siap menuju pintu-pintu kekuasaan. Ini hina menurut saya. Sementara partai-partai politik itu silakan rakyat datang ke kantor-kantor mereka, itu gedung-gedung kosong. Nggak ada penghormatan soal ilmu pengetahuan. Tidak ada tradisi membangun jaringan dan kaderisasi. Yang penghormatan terhadap pelek ban. Nggak ada, gedung kosong. Pelek ban mobil gitu. Itu. Mereka hanya hadir pada saat musim pesta demokrasi itu muncul. Setiap 5 tahun para ketua-ketua umum partai itu berjejer di pintu istana, di depan maupun di belakang, dalam perbudakan politik. Datang dengan proposal warna kuning, merah, hijau, putih, mengemis kekuasaan. Apa ini tujuan partai? Kalau tujuan seperti ini sampah. Pilpres pilkada enggak, tetapi calon independen kita akan usung. Maksudnya terlibat. Kalau ada kita petakan, ada misal tokoh yang nggak punya uang, yang dia tidak mau bayar mahar partai politik, dia ingin membangun jalan-jalan revolusi pemikiran, dia memperjuangkan gagasan, dia bersama rakyat, Partai Negoro akan masuk, menggunakan jalur independen untuk membangun sistem yang kita sudah punya. Jadi nanti Partai Negoro ini tidak akan support calon yang didukung oleh partai politik. Nggak mau kita. Itu bagus. Nggak mau. Ya kan? Kita akan bikin calon-calon independen. Jadi di DKI, partai itu harus punya di Jawa Timur, di Indonesia Timur ada berapa orang Jadi terdaftar? Partai itu harus punya harga diri tinggi. Pasti. Kecil boleh tapi harga dirinya harus tinggi. Walaupun dia biasanya yang tidak punya harga diri itu karena pengen manisnya kenikmatan jabatan. Dan hari ini Bang, sudahlah. Orang takut bentuk partai itu karena dia akan memutus hubungan dengan relasinya, dengan temannya di partai-partai yang ada. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan mungkin juga orang kayak saya. Begitu bentuk partai kan Metro TV udah nggak mau muat saya. Nanti saya tanya ke Surya Paloh, Anda nggak fair. Kalau waktu pada saat Pilpres, Anda intensif sekali mengarahkan orang Anda untuk saya berbicara di Metro. Tiba-tiba hilang secara total. Itu saya akan tanya, sudah terbuka nanti. Nanti berarti media Anda ini menjadi corong kepentingan partai politik. Kalau kita itu nanti bukan, makanya saya sedikit di sini. Kalau tidak sejalan kepentingan, terus kemudian mengges, itu menurut saya tidak fair. Hati-hati. Semua itu ada waktunya, dia juga berproses. Jangan jadikan media-media sebagai corong partai politik. Berhenti kalian semua. Luar biasa. Itu contoh. Itu baru proses. Contoh efek. Contoh efek. Bahwa memang menjadi orang-orang yang memilih jalan sepi, jalan senyap, jalan yang berbeda dengan kelompok oligarki, dia dibunuh, dia dikucilkan, dia dilecehkan, dia dihinakan, dia dianggap kecil, dia nggak punya uang, nggak apa-apa. Tapi kita semut-semut. Bukan panu, bukan kurap, bukan benalu, di pundak-pundak gajah itu. Itu harga diri kita. Jadi semut itu kan jauh lebih bagus. Daripada jadi benalu, jadi kurap, jadi perbudakan politik di arus kejahatan para partai. Oleh berkedok mereka agama, berkedok demokrasi, sama semua, bohong semua itu. Apalagi mereka yang sekarang ini sedang mengintip-intip kira-kira dapat apa dari pembagian kue kekuasaan Prabowo. Kalau masuk di Partai Negoro ini kehilangan jabatan menteri, kehilangan komisaris, kehilangan proyek dengan pemerintah, kehilangan relasi, kehilangan semua kelezatan kekuasaan. Nah, dia akan menyeleksi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berdiri pada kepribadian yang kuat. Ini suara Bang Faisal katanya kurang keras, benar? Keras dong. Keras dah ya. Sekali. Yang penting di sini nih. Nah, jadi jangan di depan. Itu satu poin. Nah, kita bicara tujuan. Saya mau tanya Abang, ada hal yang hilang dalam substansi kehidupan kita. Sebenarnya kita bicara politik, ekonomi, negara, tujuannya apa sih sebenarnya? Nah, saya senang Bang. Tujuan itu memang harus itu kesana tujuannya itu. Itu Bang. Makanya saya bercanda kan, tugas pemimpin Indonesia itu mengantarkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia ke surga. Harus. Jangan sampai nanti di surga kita minoritas. Saya lihat sekarang ini tujuan dari politik itu adalah arena perburuan kekuasaan.
arena untuk mengklaim saya 50 juta didukung rakyat, saya 100 juta didukung rakyat. Dan kekuasaan itu dibarter dengan kenikmatan. Gitu. Kemudian jas disetrika, kemeja rapi, turun dari mobil-mobil mewah dengan pesona-pesona palsu, kemudian mengatakan kami siap menuju pintu-pintu kekuasaan. Ini hina menurut saya. Tidak punya tujuan. Tujuan pembentukan wadah, tujuan kita berdiskusi untuk pelantikan, ya kan? Tujuan kita diskusi, berbincang itu hanya satu, untuk menyebarkan kasih sayang dengan mendapatkan keridhaan Allah. Untuk menjalankan prinsip-prinsip Ar-Rahman pada dimensi rahmatan lil alamin, pada dimensi luar, dan Ar-Rahim pada dimensi dalam untuk memperbaiki diri kita. Jadi bila perlu nanti Partai Negoro Akademia, dia salah satu programnya program Akademia, yaitu orasi di jalan. Pasti. Jadi walaupun yang pesertanya cuma 10 orang, tapi itu menunjukkan pemikiran yang dikeluarkan. Pasti. Ya kan? Jadi pencerdasannya di situ. Pasti akan ditemukan bendera-bendera partai yang tidak ada di jalan itu Partai Negoro. Itu dilarang, nggak boleh. Bikin kotor aja pemandangan. Spanduk-spanduk Partai Negoro di jalan tidak ada. Jadi ini pada dimensi tujuan membutuhkan satu kontemplasi yang berbasis filosofi, berbasis tauhid, berbasis kesadaran yang fitrawi. Sehingga ketika kita berada di wilayah posisi di mana mengatakan identitas kita adalah sebuah wadah, misal Partai Negoro, dan kita berproses menjadikan wadah ini sebagai wadah perjuangan, maka tujuan itu harus jelas. Semata-mata demi untuk memberi manfaat kepada orang lain, atas bimbingan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atas bimbingan nurani, atas bimbingan Allah, memberikan manfaat untuk orang lain atas bimbingan baginda Rasul untuk menuju ke alam sana. Seperti itu. Jadi ambil, dibimbing dulu, ambil ke sana. Iya. Dan kemudian pada dimensi tujuan ini adalah pertarungan dari esensi sebuah gerakan politik. Karena ada diskusi di internal Partai Negoro itu bagus. Apakah kita membutuhkan 5 orang dengan kapasitas berpikir sebagai Albert Einstein, atau membutuhkan 40 juta orang tapi mereka dikalahkan di Pilpres kemudian mereka diam? Bansonisasi. Ini salah satu kan. Ketika 40 juta itu menerima misal pasrah kepada penaklukan bansos, mereka diam. Bansos dan aparat. Dan mereka nonton-nonton saja. Bang Refli di MK menyuarakan kebenaran. Mereka tidak terpanggil. Mereka tidak tergerak. Apa orang-orang ini yang kita butuh? Saya mengatakan tidak. Partai ini partai gagasan. Dia harus melahirkan orang-orang yang hebat seperti Bang Refli Harun. Orang-orang yang hebat dalam kesadaran intelektual. Karena seorang Albert Einstein itu bisa merubah peta saintifik. Seorang Ibnu Khaldun itu bisa mendesain gerakan sosiologis yang hebat. Jadi partai itu harus sebagai arena kajian yang sangat dalam untuk membentuk anak-anak muda yang jenius, bahkan super jenius. Sehingga mereka tidak terperangkap oleh pesona jumlah yang disebut 40 juta. Jadi Anda ingin mendekonstruksi atau mengembalikan kepada hakikat ini. Hakikat ya. Bahwa yang namanya partai, namanya NGO, LSM itu semua wadah, sekedar wadah. Wadah saja. Gitu. Wadah seperti RH ini kan wadah. Lebih besar dari partai politik. Kalau kita mau bikin survei, apakah partai-partai politik ini lebih banyak berkontribusi memberikan pencerahan atau channel abang punya RH? Seluruh publik akan mengatakan RH jauh lebih berkontribusi. Dengan kemajuan teknologi sudah melompat jauh, memberi gagasan-gagasan yang cemerlang dari Sabang sampai Merauke, bahkan teman-teman kita di dunia internasional menikmati gerakan arus pencerahan yang konsisten. Sementara partai-partai politik itu silakan rakyat datang ke kantor-kantor mereka, itu gedung-gedung kosong, nggak ada penghormatan soal ilmu pengetahuan, tidak ada tradisi membangun jaringan dan kaderisasi yang penghormatan terhadap pelek ban, nggak ada, gedung kosong, pelek ban mobil gitu. Itu mereka hanya hadir pada saat musim pesta demokrasi itu muncul. Wah, bikinlah ruang-ruang gelap untuk jual beli mandat kepada calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Dan mereka tidak malu di hadapan rakyat. Setiap 5 tahun para ketua-ketua umum partai itu berjejer di pintu istana, di depan maupun di belakang, dalam perbudakan politik. Datang dengan proposal warna kuning, merah, hijau, putih, mengemis kekuasaan. Apa ini tujuan partai? Kalau tujuan seperti ini sampah di mata rakyat. Jadi kalau saya simpulkan, Partai Negoro ini
nggak mementingkan apakah bakal ikut pemilu atau tidak? Enggak, biarkan rakyat yang menentukan itu. Oke. Jadi dia harus sebagai, jangan dipaksakan, apalagi tidak boleh. Apalagi kong kali kong dengan saya KPU. udah, jadi tadi saya bilang di posisi ini dan proses. Pertama kan saya ajak kawan-kawan itu ketika mereka silaturahmi, saya bilang, ini partai elektoral atau enggak nih? Oh enggak bang, ini sesuai dengan yang ceramah-ceramah abang di channel RH di mana-mana kan, bahwa diperlukan wadah sebagai tempat berkumpul untuk menunjukkan identitas. Ketika saya mengatakan saya tidak ikut Nasdem, PKB, Golkar, P3, PKB, PDIP, orang akan bertanya, Faisal di mana? Saya di Partai Negoro. Kenapa di sana? Di sana ada tradisi ilmu, ada kajian, ada jaringan dalam dan luar negeri, dan kita go internasional. Kita nggak ada urusan dengan juga masalah-masalah yang sepele di level nasional. Karena kawan-kawan kita di Hungaria memberi respon, teman-teman kita juga di Rusia juga sudah bergabung bang. Bahkan berkomunikasi dengan beberapa otoritas dari kelompok kajian di Eropa Timur. Ini sesuatu yang menarik. Kelompok pelajar di Belanda juga ya. Teknologi memungkinkan itu. Daripada terperangkap kemudian dibawa bayang-bayang palsu dengan klaim 40 juta, 30 juta, tapi itu suara hantu yang tidak bisa dikonfirmasi. Apakah 40 juta itu suara PKB, suara Nasdem, suara PKS, suara Anies, suara Caimin, suara siapa ini? Orang cuma teriak, wah kita masih punya modal 40 juta suara, kita bisa bikin partai politik. Ini kan tarik kapal induk, biayanya mahal. Dia cuma menarik satu pesona di permukaan. Kalau benar ada 40 juta, kenapa kemarin nggak turun di MK? Itu nggak masuk akal saya. Iya. Jadi makanya di cuitan itu saya bilang kalau bisa Pak Lembong sama Pak Anies ini coba turunkan 2 orang lah demo ke kedutaan Amerika. Supaya saya juga mau lihat yang turun 500.000, 1.000 orang, 1 juta, 20 juta. Supaya ketiga Pak Anies dan kawan-kawan kita yang yakin dengan angka 40 juta itu bisa terlihat utuh gitu kan. Jangan kita bilang kita punya masa 40 juta. Di mana? Ketika Bang Refli Harun pidato di depan gedung DPR, mana kalian itu? Ya kan? Ketika Bang RH sudah marah atas demokrasi yang tidak benar ini, kalian cuma diam saja. Sambil di grup-grup WA teriak kita masih punya modal 40 juta, 40 juta. Nggak ada para nabi berbicara yang gerakan perubahan seperti itu. Para nabi berbicara tidak pada kuantitas, pada kualitas. Mereka berbicara tentang kebesaran Allah, percaya terhadap suara kejujuran. Dan Rasulullah kemudian kuantitas menyusul. Dan seleksinya ketat. Esensinya dulu, kualitasnya dulu. Nah, ini kan menjadi studi yang terus kita pelajari. Kita tidak mau meninggalkan cara-cara ini, karena ini cara yang sudah terbukti. Rasul punya pengikut 2 miliar di seluruh dunia, seluruh orang Muslim. Dan juga orang-orang non-Muslim sekarang juga ilhamnya pada kerja Rasulullah ya, salah satu ilhamnya. Dia sebagai Rasulullah ini kan inspirator yang tidak bisa diabaikan. Jadi bodoh kalau ada pilpres menang atau kalah terus saya jadikan dia inspirasi, nggak mau saya. Dia nggak suci. Dia hanya ada pada musim pemilu. Kalau Rasulullah ini nggak ada pakai musim. Setiap tarikan nafas harus bersandar kepada tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mungkin diucap orang tidak suka mendengar, tapi ingat ini sudah melahirkan jutaan buku, melahirkan peta perubahan besar. Hamas, Hizbullah, Houthi, para pejuang di Mesir, pejuang-pejuang Islam. Dan Anda juga menjual itu untuk mengeruk suara. Apa ya? Ya menjual itu juga kan mereka-mereka yang terpilih ini kan. Oh iya, mereka dagang. Mereka dagangin juga. Mana organisasi mereka sinistik tapi mereka dagangin. Iya, mana yang bilang kita bela bangsa Palestina, kumpul rekening, uang masuk puluhan miliar. Sekarang mana mereka partai-partai itu diam semua. Dan hati-hati berdiam terhadap penindasan saudara-saudara mereka di Gaza itu, hukumannya akan datang. Ingat itu. Jadi Nabi ini tidak hanya dirujuk oleh orang-orang Islam, tapi semakin relevan untuk dirujuk oleh orang-orang berakal. Hari ini kan kita lihat mengapa orang di Amerika, di Belanda, di Eropa, di pusat negara-negara non-Muslim tergerak membela bangsa Palestina. Satu yang menjadi alasan karena orang-orang atau bangsa Palestina konsisten mencintai baginda Rasulullah SAW. Apa cirinya? Mereka sangat sabar, mereka teguh. Mereka tidak bisa dilempar bansos kemudian berpaling untuk membela ketidakadilan.
Karena kecintaan kepada Rasulullah itu, maka energi itu kemudian membangkitkan semua orang. Oh, orang kalau memilih jalan Islam sebagaimana bangsa Palestina ini, mereka menjadi bangsa yang menginspirasi, bangsa yang membuat dunia menangis. Iya kan? Bangsa kecil yang hanya dalam peta itu seketika bisa dihapus. Dan jumlahnya nggak 40 juta, jumlahnya nggak 200 juta. Jumlah kecil saja, Bang, dari Gaza itu udah menggoncang dunia, Bang. Nah, ini kan kualitas. Kualitas itu bersandar pada energi transfer. Yang ditanya, apa itu huruf E? Energi transfer itu adalah kepemimpinan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teman-teman non-Muslim tidak masalah dengan banyak role model Rasulullah ini. Semua di Partai Negoro ini yang percaya kepada Tuhan dengan konstruksi keyakinan mereka dihormati sebagai